Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sebagai host di podcast alumni Rizka Gusti Mirta. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Edi Zulfan, alumni SMA Negeri 2 Dumai. Betul, Ya, Pak? betul. Ya, selamat datang, Pak, di podcast alumni. Sama-sama. Bapak aslinya kelahiran di Dumai? Sebenarnya saya lahir bukan di Dumai. Saya lahir di Sungai Apit, tepatnya di ujung Siak, di depan Siak kecil. Jadi akhirnya pindah ke Dumai itu tahun berapa, Pak? Kalau orang tua saya, ini yang saya dapat dari keluarga. Orang tua saya itu semasa menikah sama, orang tua saya menikah istrinya dua. Istrinya dua, yang pertama keluarga, mungkin jodoh tidak panjang, meninggal. Sewaktu bujang, orang tua saya belayar ke Singapura untuk berdagang, mungkin karena jenuh atau apa, lari ke Dumai beberapa tahun. Ini dapat kabar dari keluarga ya. Dari keluarga, ya. Dari keluarga. Dapat dengan kabar orang tua udah di Dumai, pergilah dia ke Siak. Siak tepatnya di Buatan. Itu masih bujang tuh ya, Pak? Masih bujang. Bukan, udah keluarga tapi yang pertama, istrinya udah cerai. Cerai pun cerai mati, meninggal. Dia pergi ke Siak, tepatnya di Buatan. Di situ ketemu jodoh. Itulah mama saya yang di sana. Jadi mereka orang dulu kan harus pakai pinang, meminang, merisik, ya kan, butuh waktu. Jadi datuk saya itu di Bengkalis, tepatnya di Pedekik. Di Pedekik sama wan saya pergilah ke Siak untuk melamar mama saya. Jadi dikasih waktu entah berapa lama, akhirnya menikah mereka. 1 tahun setelah menikah, orang tua saya sama mama saya ke Dumai. Pindahlah ke Dumai. Pindah ke Dumai, belum punya anak. Kerja, kalau nggak salah ini keluarga yang beritahu kan, itu jual kelapa. Jual kelapa di Pelabuhan Seismik. Berarti tidak berlayar lagi ya, Pak? Tidak berlayar lagi. Semenjak apa tidak berlayar lagi? Berjualan di Pelabuhan Seismik, tepatnya di Ojolali itu. Ini saya pun masih ingat-ingat lah. Jadi hamil, kata keluarga saya, begitu orang tua saya, mama saya itu hamil, dipindahkan lah. Artinya dibawalah ke kampung, dibawa ke Sungai Apit. Pindah berarti dari Dumai. Mama aja. Mama aja. Berarti bapak masih di sini. Bapak masih di sini. Jadi di sana lahirlah saya. Itu. Berarti bapak yang pertama, anak pertama. Ya betul, anak yang pertama. Adik-beradik bapak berapa orang tuh? Kalau kami sebenarnya 12, satu meninggal. Satu meninggal. Kalau orang dulu anak emang banyak ya, Pak ya? Betul, banyak. Jadi pindah lahir bapak itu lahirnya berarti bukan di Dumai? Tidak di Dumai. Lahir di mana tuh, Pak? Di Sungai Apit. Kalau sekarang termasuk Kabupaten Siak. Dulu Bengkalis, sekarang masuk Siak. Jadi bapak TK, dulu masih ada TK nggak, Pak? Zaman bapak? Tak ada. Ya? Masa itu tak ada TK. Jadi awal sekolah bapak SD di SD 1. Dumai. Dumai. Oh, berarti pindah lagi ke Dumai? Enggak, saya umur 2 tahun udah di Dumai. Di Dumai. Saya udah di Dumai. Makanya adik bawahan saya semua itu lahir di Dumai. Lahir di Dumai. Saya aja yang tidak lahir di Dumai. Itu SD di mana, Pak? SD 1. SD 1 di mana tuh, Pak? Di Pelabuhan Seismik namanya. Masih ada sampai sekarang SD itu? Kalau sekarang udah tak ada lagi, tangki lagi. Ya, Pak, ya? Tangki lagi sekarang. Di SD Bapak ada peringkat nggak, Pak? Mungkin kalau di SD mungkin disayang guru lah. Disayang guru. Kenapa tuh, Pak, disayang guru? Karena kawan mau naik kelas 2, saya tak naik ya kan. Artinya disuruh apa lagi kan, gitu. Mungkin karena dekat dengan laut ya kan, sering mandi laut. Iya. Jadi disuruh agak lama ya di sekolah. Suruh agak lama ya, sekolah. Disayang guru jadinya. Tapi saya tidak berapa lama. Kelas 1 kalau tak salah, saya kan kelas 1 itu umur mungkin masa dulu lah, kami dulu kalau mau masuk sekolah tuh tak ada TK dan usianya pun 8 boleh, 9 boleh, yang penting tidak ditentukan kadang seperti sekarang harus sampai gini, iya. Sampai gini baru bisa masuk SD. Mungkin saya berumur 8 tahun lah mungkin atau masuk SD. Ya tinggal lagi tetap sekolah di SD 1. Sesudah itu saya kan jarang masuk tuh di Pelabuhan Seismik itu dulu
di depan itu jalan sebelum aspal itu lumpur. Lumpur. Nah, jadi becak itu kami dorong becak, dapat imbalan, limper namanya, Rp5. Oh, Nah, Rp5. satu dorong becak. Jadi karena sering dapat uang, makanya kita jarang sekolah. Oh iya, Nah, gitu. dorong becak aja Dorong lah ya becak gitu aja ya Pak ya. kerjanya. Habis dari SD, masuk ke SMP mana Bapak? Kalau SD gini dulu, kalau SD, di SD 1 saya cuma 2 tahun. Sudah itu pindah, sekarang nih SD 004. Dulu SD 5 namanya, Karanganyar. Bertepatan, kepala sekolahnya masa itu adik-beradik sama nenek saya. Maka saya dipindahkan di Karanganyar itu. Di Karanganyar. Habis di SD Karanganyar, pindah di sekolah di SMP 1. Kalau di SD Karanganyar itu masih berbuat kayak di SD 1 nggak Pak? Yang jarang masuk. Oh enggak, karena kepala sekolahnya kan datuk kita ya kan, jadi kita harus masuk terus. Iya. Harus masuk terus. Akhirnya pindah masuk ke SMP 1. SMP 1 Patimura. Oh, berarti Bapak Rizka di SMP 1 juga. Oh, SMP 1 ya? Angkatan? Wah, tamatan tahun berapa Rizka ya? 2011 sudah lama, udah jauh lah Pak. Akhirnya Bapak di SMP 1 itu pilihan Bapak? Ya, pilihan saya. Dia 2 dulu. Kami di Karanganyar itu diutamakan harus masuk ke SMP Karanganyar itu. SD Karanganyar harus masuk ke SMP Karanganyar. Artinya bukan harus masuk gitu. Artinya dikasih sedikit peluang lah masuk Karanganyar, silakan. Yang penting pasti. Kenapa tidak memilih Karanganyar Pak? Karena jauh. Tinggal di Jalan Tenaga. Oh, Bapak tinggal di Jalan Tenaga. Lebih dekat SMP 1 ya? SMP 1, betul. Iya. Di SMP 1 ada nggak Bapak dapat juara, ranking? Tak ada. Masa itu saya di SMP 1 mungkin rata-rata lah. Artinya saya tidak pintar dan tidak bodoh-bodoh sangat lah. Karena belum tahu lah mungkin, makanya tidak bodoh-bodoh sangat. Kalau ikut organisasi kayak seperti ada pertandingan futsal, ada OSIS zaman dulu masih ada ya Pak? Ada. Itu pernah ikut? Ikut. Saya sering dulu ikut vokal ini kan. Vokal? Musik gitu kan. Ada. Pandai main musik? Bisa lah sikit-sikit untuk diri sendiri bisa lah. Apa tuh Pak? Gitar ya. Sambil nyanyi bisa lah ya. Sambil nyanyi bisa lah. Oh iya. Di SMP itu kan lagi banyak teman ya Pak ya. Betul. Ngikut-ngikut teman itu Bapak apa tuh? Pernah nggak kayak ngerokok? Udah kenal rokok nggak pada saat SMP? Oh, kalau mau rokok ini orang tua yang ngajar. Orang tua yang ngajar. Kalau mau rokok ini. Itu zaman sekolah Pak? Saya SD kelas 6 udah merokok. Oh, kelas 6 SD udah merokok? Karena udah besar kan Ceritanya gimana tuh Pak? Jadi begini, orang tua saya itu waktu saya sekolah SD itu kan buruh itu. TKBM lah sekarang, dulu UK namanya, di Pelabuhan Seismik. Jadi dari kelas 6 saya di Karanganyar, saya mau ke Jalan Tenaga itu saya singgah sebentar di Pelabuhan Seismik, lihat orang tua itu. Orang tua kasih uang, orang tua kasih jajan lah, masa itu jajan mungkin Rp10 lah. Waktu saya mau belanja itu, kawan orang tua saya ada sebelah saya. Ya dia merokok. Dia bilang, saya ini anak bapak saya kan. Iya, saya bilang. Dikasihnya rokok. Dikasih rokok. Saya hisap. Karena ya mungkin SD kelas 6 mungkin saya udah besar lah gitu kan. Disitulah mulai pandai merokok. Dia orang tua saya pertama marah, kedua malah kami dengan orang tua saya kalau waktu di SMP rokok berbagi. Ya SMP pulang sekolah minta rokok Pak sebatang kayak gitu ya Pak ya? Ya, kita kan dari SD dari SMP 1 itu ke rumah kan dekat. Lonceng bunyi itu di rumah kita dengar. Jadi kita ngopi sama orang tua kadang-kadang lambat pergi ke pelabuhan. Itu ngopi merokok bersama. Iya. Menjelang masuk SMP. Berarti kalau di luar pun Bapak merokok nampak kalau misalkan nampak saudara atau apa tidak masalah karena orang tua udah tahu. Ya, kalau keluarga saya rasa tak ada masalah lah. Baik adik-adik bapak, baik adik-adik mama, tak ada masalah. Yang penting sekolah terus. Merokok tak apa, penting sekolah terus. Masa itulah ya. Kalau di SMP 1 apa nih Pak? Maksudnya alumninya masih aktif nggak sampai sekarang? Bapak masih kumpul-kumpul nggak sama teman-teman SMP? Insya Allah kalau di angkatan saya dari SMP 1 itu mungkin boleh katakan lumayan lah ya kan, alumninya lumayan aktif lah. Karena
banyak yang dari alumni SMP 1 ini banyak yang pada posisi yang udah nyaman lah ya kan. Mungkin saya sendiri aja tak nyaman ya. Yang itu rata-rata mereka reuni terus. Ada reuni kita selalu dipanggil SMP 1. Apalagi masa itu kita cukup banyak lah apa kita yang sama sekolah sama kita cukup banyak yang sekarang mungkin udah menjadi orang yang berguna lah. Akhirnya Bapak menekuni musik pada saat SMP, vokal sama gitar ya Pak ya? Itu tidak pernah dipertandingkan di SMP? Kalau di sekolah waktu di SMP saya rasa ada, tapi ada antar lokal. Saya dulu waktu SMP 1 masuk kelas 1 itu kalau nggak salah 7 atau 8 lokal itu. Saya 1-2 kalau nggak salah. 1-2 kelas 2 2-3 kelas 3 3-5 kalau itu ingat saya karena itu masih memori masih apalah walaupun udah lama. SMP, SD sudah merokok, SMP juga ya Pak ya. Itu kalau cabut pernah nggak Pak? Kalau SMP? SMP sering lah. Sering ya Pak di ya? belakang rumah kadang orang belajar kita makan di rumah lihat emak kita sedang masak sedap kita makan lah ya kan. Pernah ketahuan guru Pak? Kalau cabut ini sering pasti ketahuan lah guru karena dilihatnya kita tidak ada di kursi ya kan di tempat duduk pasti tahu lah. Tapi tidak pernah dipanggil orang tua ke sekolah pada saat itu? Kalau masa itu tak ada, cuman masa saya sekolah itu guru itu bukan macam sekarang. Memukul anak murid itu hanya menjentik aja menjadi satu persoalan. Artinya paling tidaknya ada kekerasan gitu. Kalau kita dulu kalau untuk melempang lah masa nama itu biasa-biasa saja. Biasa aja. Guru menendang kita biasa-biasa saja, itu tak ada persoalan. Nah, kalau sekarang kan beda kan. Itu. Sudah mengenal cinta nggak Pak di SMP? Oh, SMP belum. Belum ya. Saya kalau masalah perempuan ini tidak terlalu ya Pak tak ya? terlalu lah, kurang lah. Oke, lanjut kita nih masuk akhirnya Bapak masuk SMA ke SMA 2. SMA Negeri 2. Negeri 2. Itu pilihan Bapak atau orang tua atau sama bareng-bareng teman milihnya gimana tuh? Itu tak ada pilihan. Tak ada pilihan maksudnya? Memang harus SMA 2 karena dulu di Dumai ini masa saya SMA-nya cuman negeri cuman 2 kalau tak salah. SMA 1 sama SMA 2. SMA 1 jauh ya Pak jauh, ya? 2 kali. Iya. Sementara yang masuk SMA 1 itu kan rata-rata kan anak-anak Kaltek dulu kan. Iya. Yang kita yang notabene-nya masuk SMA 2 aja berangkat sekolah terancam. Macam mana mau 2 kali offline kan? Nah, itu. Nah, jadi harus SMA 2. Harus SMA 2. Itu di SMA Bapak pergi ke sekolah bawa kendaraan sepeda atau gimana tuh Pak zaman dulu? Saya naik oplet. Kalau ada uang malam dikasih orang tua, ada lebih saya naik oplet. Kalau uang pas-pasan saya beli rokok, saya nunggu kawan lah. Nunggu kawan kempangan jemput, kadang pakai motor masa itu kan motor masa itu ya cukup adalah beberapa orang. Tapi yang kebanyakan sepeda. Sepeda ya Pak. Sepeda. Di sekolah SMA itu udah ada tertarik sama perempuan nggak Pak? Belum juga. Belum juga ya. Belum juga. Tapi kalau cabut ngerokok itu pasti ada ya. Itu yang apalah. Iya. Yang sering kita memori lakukan. apa Pak yang paling Bapak kenang kali pada zaman SMA? SMA ya. Oh. Sebenarnya banyak itu. Tapi ada satu inilah. Satu ini buat guru saya rasa. Ini buat guru yang ke depan inilah. Menilai anak murid itu jangan melihat luarnya aja. Masa itu saya di kelas 2 itu. Kelas 2. Jadi mau naik kelas 3. Saya kan tinggal itu. Tinggal kelas 2. Kelas 2. Kesayangan guru lagi nih. Kesayangan guru lagi. Jadi saya udah naik kelas 3. Sewaktu kelas 3 masa saya itu kan sekolah universitas favorit itu kan kalau tak salah Andalas. Undri. Undri ini yang kurang-kurang lah. Kurang lah. UI, yang di Jawa-Jawa, pokoknya yang universitas yang cukup-cukup apalah. Jadi ada satu guru, ada pada hari itu dia mempertanyakan kepada murid, nanti nak tamat SMA nih nyambung kemana? Ada bilang ke UNAN, ada bilang ke UI, ya macam-macam, ITB, macam-macam lah. Beda-beda pilihannya. Ada yang UNRI ada juga.
Pas giliran saya, dia tanya, kamu ini habis tamat SMA nih nyambung mana? Saya bilang tak nyambung. Mengapa tak nyambung? Saya bilang sebenarnya saya tak menyambung karena orang tua mungkin tak ada biaya. Satu. Kedua, saya coba untuk tidak menyambung ini belajar di masyarakat. Nah, saya coba macam mana guru bisa mendidik anak murid. Coba saya bisa mendidik adik-adik saya. Biarlah saya tidak menyambung. Jadi di situ saya merasa pada saat itu saya merasa saya memang agak rendah lah. Artinya semua rata-rata bilang semua nyambung kan. Saya tidak. Akhirnya guru tuh marah. Mengapa kamu sekolah SMA 2? Mengapa kamu harus SMA? Kalau kamu mau kerja tamat SMP aja kamu udah bisa kerja kan? Iya, Saya bilang. Itu ibu tuh, Bu. Saya ini sekolah ini, Bu. Saya tidak nyambung ini. Ibu perlu ketahui. Karena saya ingin juga seperti ibu sebenarnya. Tapi tanpa saya mengajar. Kenapa? Guru ini pahlawan tanpa tanda jasa kan, Bu. Gue bilang. Saya juga bisa membuat pahlawan tanpa tanda jasa. Contoh, saya bilang. Saya bekerja tukang becak. Masa itu becak kita di Dumai ini cukup hebat lah. Artinya becak cukup ramai lah. Masa itu transportasi becak ya kan. Saya bilang, kalau ibu dari Pekanbaru mau ke Dumai, tidak tahu alamat Jalan Tenaga, saya tunjukkan ibu itu Jalan Tenaga, artinya saya itu berjasa sama ibu. Iya, Jadi guru itu agak kurang apalah dengan saya. Tapi alhamdulillah setelah saya tamat sekolah, mana yang kawan-kawan yang sama selokal saya itu yang bilang ada yang kuliah sana, ini masih sama di Dumai. Masih sama-sama main di Dumai, artinya hanya tidak bersih dari artinya untuk berbicara. Maka saya bilang saya mungkin tak nyambung karena orang tua saya susah kan, maka saya tak nyambung. Akhirnya memang nggak nyambung kuliah Bapak? Tak kuliah, tak kuliah saya. Jadi di SMA itu pelajaran apa Pak yang Bapak paling minati? Kalau saya kan dulu IPS, pas masa saya itu udah ada sosial, ini, Pak? Iya sosial kata salah, IPA IPS. Iya IPA IPS, udah ada pembagian ya Pak? Iya IPA IPS. Saya itu paling suka pelajaran sejarah itu. Sejarah dan pelajaran-pelajaran yang saya tidak perlu berpikir, tapi saya perlu mengkaji gitu. Itu akhirnya masuk ke IPS Bapak nih? Ke IPS. Ke IPS. Mungkin IPS itu karena juga dulu IPA IPS itu kan kalau IPA kan yang pandai lah gitu, yang rata-rata lah, di atas rata-rata. Kalau IPS mungkin di bawah, mungkin saya yang di bawah itu. Di SMA 2 ada prestasi Pak? Tak ada, malah ada 4 tahun sekolah prestasi ya. Oh prestasinya 4 tahun sekolah ya, yang lain-lain 3 tahun, 4 tahun ya. Sebenarnya Bu, saya di SMA 2 itu tidak bodoh-bodoh kali lah mungkin ini perasaan saya kan boleh kan kalau perasaan saya boleh kan? Iya. Kenapa? Karena masa itu kekurangan saya itu pada tatap muka itu absensi itu yang kurang karena saya ada salah satu guru yang dekat sama saya dan malah guru itu menyampaikan sama saya, jadi kamu kalau mau naik kelas 3 kamu pindah sekolah. Pindah dari mana Bu? Pindah SMA 1 katanya. Saya bilang sama ibu itu, masuk SMA 2 nih aja pergi sekolah Bu terancam. Apalagi mau jauh ya. Jauh 2 kali oplet tuh Bu. Enggak tinggal sama ibu. Tak usah lah Bu, saya bilang itu. Jadi kamu mau tinggal? Siap, saya tinggal. Tapi dengan catatan Bu, saya tinggal jangan jumpa sama adik saya bilang. Adik saya di SMA 2 juga ya kan. Satu. Yang kedua, boleh nggak Bu kalau saya sekolah lagi, saya tinggal, saya minta 3 bulan jangan masuk dulu. Kenapa tuh Pak? Ya mungkin karena saya tidak mau ketemu sama adik kelas dulu ya. Yang kedua, kawan saya kan seleting saya kok udah di atas gitu. Saya malu lah gitu kan. Tak dibenarkan. Tapi saya paksa sendiri. Sempat saya ya merantau ke Malaysia. Oh, Bapak 2 bulan. Waktu SMA, waktu masih sekolah itu? Masih sekolah. Berarti memang tidak masuk Bapak 3 bulan di awal? 2 bulan di awal tak masuk. Baru saya masuk, disuruh pilih lokal, saya pilih lah. Itu kenang-kenangan yang sulit mau dilupakan. Apalagi kepala sekolahnya masa itu
Pak Tengku Faisal ini kan di sekolah itu pakai teropong dia kalau lihat kita merokok itu kan dari jauh. Oh, pakai teropong ya Pakai kepala teropong. sekolahnya Pak ya? Itu. Bapak pernah ketahuan tuh? Wow, Di sekolah? Di apa? Di ada rumah Pak Daud namanya, yang di sekarang ini belakang itu, dulu itu tempat-tempat orang nanam ubi itu. Iya, Kita merokok di situ. Itu diteropong sama kepala sekolahnya. Iya. Yang jemputnya kalau tak salah Pak Tengku Darmawi itu. Itu Pak Hadi Miharja kalau tak salah itu, karena badan mereka sebesar kan. Nah, dia yang jemput itu. Jadi hukuman apa Pak yang pernah Bapak dapat yang berat menurut Bapak hukuman yang dikasih sama sekolah? Kencing baju saya sampai lepas. Dibuka semua? Enggak, ditarik baju saya itu. Oh, iya. Yang kedua, 1 minggu saya tuh belajar sendiri di perpustakaan. Sendiri ya? Sendiri. Nah, itu yang hukuman yang paling saya ingat lah. Itu momen kali ya Pak ya? Iya, sangat lah. Jadi sampai sekarang masih aktif Pak alumni SMA Negeri 2 angkatan Bapak? Sebenarnya itu sangat aktif. Sebenarnya saya ini 2 angkatan nih. Oh, 2 angkatan. Di 88, di 88 saya kan ikut juga, ada nama juga. Setiap alumni 88 mengadakan acara di rumah, saya diundang. 89 gitu juga. Jadi dua angkatan lah. 2 angkatan ya Pak ya. Tapi waktu di SMA Negeri 2 itu aktivitas Bapak di luar sekolah ada nggak Pak? Kalau di SMA 2 saya cukup suka berorganisasi ya. Cukup juga apa aja organisasi waktu masih sekolah tuh ya Pak ya? Masih sekolah. Masa itu kan kita pemerintahan Soeharto itu ya. Itu Golkar. Orang tua saya yang buruh aja dipaksa untuk ke Golkar ya kan, untuk milih masa itu ya, untuk memilih Golkar. Masa saya sekolah itu saya udah PDIP. Berarti udah mengikuti partai? Partai, saya ikut partai. Saya udah ikut iya. partai itu. Dan saya pembangkang. Tamat sekolah 2 tahun saya tak bisa buat KTP. Karena? Karena itu tadi, saya ikut partai. Cuman kan ikut partai artinya bukan sekarang lah. Dulu kalau ikut partai mungkin saya simpatisan lah. Cuman saya di depan itu. Saya paling suka pakai baju merah dulu. PDIP ya Pak ya? PD dulu ya, beda. Kalau sekarang sekarang beda lagi. Enggak lah. Kalau PD sekarang enggak lah. Kalau dulu lah. Karena PDIP dulu memang partainya Wong Cilik itu memang betul. Kalau sekarang memang partai orang besar ya kan. Tak terlampau ikut lah. Akhirnya selain partai, apa organisasi lain Pak? Kalau masa itu kita tak ada organisasi di Dumai, masa itu sangat minim. Sangat minim ya, belum sebanyak yang sekarang. Belum ya, sebanyak ya? sekarang. Iya. Kita lebih daripada masa itu kegiatan yang bersifat positif lah. Saya hobi main bola voli, kami di Jalan Tenaga itu hobi main voli, ya kemana-mana ikut tanding gitu. Akhirnya tamat dari SMA Negeri 2. Apa kegiatan Bapak sehabis itu? Kan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi nih. Betul. Apa tuh? Tamat SMA 2, saya tamat sekolah, saya coba merantau. Saya bukan merantau sebetulnya, saya balik kampung lah. Balik kampung? Saya balik kampung, saya di Perawang coba ikut. Ada dulu masa itu, ada perusahaan papan ini, sawmill ini. Di situ kan ada keluarga, karena keluarga sebelah mama saya kan ramai di situ, karena datuk saya itu kan memang orang Siak, orang buatan itu, keluarga ramai di Perawang. Saya di situ, saya disuruh melamar pekerjaan. Di situ rupanya kalau melamar pekerjaan tuh lebih kurang macam sekarang lah. Kalau tak ada orang dalam mungkin susah ya Pak ya. Sangat sulit lah ya kan. Berarti zaman dulu memang sulit juga sulit Pak? Juga pekerjaan, lebih kurang sama masa sekarang. Beda waktu aja. Kalau size-nya sama lah. Nah itu. Jadi masa itu saya coba melamar, dapat pekerjaan, dapat, tapi saya kan sifatnya tidak bisa dikukung, artinya tidak bisa diintervensi, saya tidak bisa. Sewaktu saya terima lamaran, saya kan diinterview. Pertanyaannya cukup banyak. Sudah itu kalau saya lihat, ini yang bekerja saya, tenaga saya, nah, kan gitu kan. Terlepas dari saya dapat honor, dapat berapa, ini tenaga saya. Tapi begitu kuat intervensi, hari itu juga saya mundurkan diri. Berapa hari itu Pak? 1 hari? 1 hari. 1 hari masuk kerja langsung. Ya di Perawang itu kan, iya. Begitu kita diterima, tanda tangan, dikasih kupon. 3 kali kupon itu 1 hari itu. Warnanya
nggak salah kuning, merah, hijau kalau nggak salah. Makannya tuh tiga kali itu, makan pagi, siang, malam gitu. Kupon dikasih, saya tanda tangan. Begitu saya tanda tangan selesai, saya minta surat pengunduran diri. Langsung hari itu juga saya buat. Kupon itu saya kembalikan. Berarti belum sempat bekerja, Belum Pak? sempat bekerja. Nah, saya balik ke keluarga saya. Dia bilang, bila kerja di, gue bilang. Aturan tadi, gue bilang. Tapi tak jadilah. Mundur diri langsung. Tak jadilah, mak. Ngapa mundurin diri? Marah lah. Marah karena orang tua lah mungkin kan. Adik-beradik sama mama kan. Karena lihat keponaannya ya kan. Marah. Jadi saya lari lah. Lari lagi, ya banyak lah. Daerah-daerah masa itu saya jalani. Disitulah pengalaman yang. Tapi lari masih di rumah saudara, Pak? Enggak? Ada juga tidak, ada juga mungkin menjadi gelandangan pada beberapa pernah, bulan. Pak? Pernah. Tidak di rumah keluarga, tapi itu ada pekerjaan pada saat itu? Ada boleh katakan ada, boleh katakan tidak mungkin. Karena apa? Karena kalau ya namanya kita orang Melayu ini kan, kalau di Riau ini rata-rata daerah-daerah itu kita kan tahu ada keluarga. Macam di Sungapit, di Bengkalis, di Pakning, di Perawang, di Bagan, ada keluarga. Nah, jadi kita nih kemarin saya nih waktu bujang itu, dia merantau itu di Riau aja. Di Riau aja. Di Malaysia sebentar. Nah itu. Akhirnya apa aja tuh Pak kegiatan Bapak waktu Bapak lari itu? Tak ada. Saya itu kegiatan yang penting saya bilang dapat pekerjaan. Cuman masa itu pekerjaan mungkin memang sulit. Memang sulit. Karena mungkin kita taman SMA. Lagipun saya tidak pegang ijazah SMA-nya. Kenapa Pak? Dulu masa itu setelah lulus, tahu lulus kita kan dibuat stempel tangan. Iya, cap jari apa semua. Tapi ijazah kan belum lihat kan. Nah, berarti kita udah lulus. Begitu dikasih cap jari di apa? Setelah itu saya berangkat dari rumah. Tapi sekarang udah ada Pak ijazahnya, udah Bapak jemput? Orang tua lah jemput masa itu. Udah ada lah. Apa lagi Pak kegiatan Bapak? Tidak ada ikut organisasi lain? Wah itu kan ya 15 tahun belakangan ini baru saya udah menikah. Istri saya orang Sumbar kan. Kenalnya di? Kenalnya di Dumai. Di Dumai. Karena dia pernah guru ngajar kan. Tinggal di Tenaga. Saya tinggal di Tenaga. Mungkin situlah kenal. Sempat saya tinggal juga 2 tahun. Mungkin karena jodoh ya kan. Ketemu lagi. Itu merantau lagi 2 tahun. Pulang lagi Bapak gitu? Iya. Pulang lagi. Rupanya dia di situ. Bukan di situ. Dia ke Sumbar sana lah. Ke Bukit Tinggi sana. Tapi sering bersurat lah sama orang tua. Sering bersurat lah. Minta kalau bisa jodoh gitu kan. Memang jodoh ini kan tak bisa dinafikan. Dulu pakai surat ya Pak ya? Pakai surat. Tidak ada HP ya? Tidak ada. Jadi saya begitu saya disurati untuk ke Bukit Tinggi kan kampungnya. Saya berangkat, saya belum tahu itu Bukit Tinggi. Cuman dulu pernah waktu sekolah dengan kawan pakai Honda lah sekali. Itu pun tak berapa hari kan. Jadi udah besar, saya ke Bukit Tinggi, saya cari alamatnya, ketemu alamatnya. Jadi malam itu kalau orang Minang nih, kalau kita laki-laki datang ke rumah perempuan, rupanya ramai yang datang. Iya. Nenek mamanya semua datang. Berkumpul. Iya. Nah, jadi kita masa itu kan, ialah masa-masa sedang muda-muda ya kan, darah muda ya kan. Ada bahasa-bahasa yang masa itu saya kurang paham bahasa Minang nih kan. Dalam pikiran saya ini tak suka sama saya. Langsung saya sampaikan. Kalau bapak-bapak ini tak suka sama saya tak ada persoalan katanya. Iya. Tapi kalau yang ini tak suka sama saya keluar dari rumah ini. Malam ini juga. Ada bahasa apa, entah apa. Kecil telapak tangan apa katanya itu kan. Kayak pantun-pantun berpuisi gitu kan. Kita kan tak tahu. Oh, rupanya setuju lah orang itu. Nah, maka saya ya dipisahkan lah ya kan. Karena saya datang sampai pagi, sore ketemu, malam membahas. Jadi mau tidur saya dipisahkan lah ke rumah keluarga. Besok untuk sama-sama berangkat ke Dumai, minta izin sama orang tua. Itulah orang tua setuju. Saya menikah di Bukit Tinggi. Menikah di Bukit Tinggi, akhirnya itu lama Bapak di Bukit Tinggi tinggal? Tak lama. Saya tak cocok di Bukit Tinggi. Karena kerja berkebun kan, udara dingin.
makan tidur kan. Akhirnya Bapak pindahlah ke Dumai. Pindah ke Dumai. Itu apa lagi kegiatan Bapak? Masih mengikuti partai kah atau ada kerjaan yang lain pada saat itu? Gini, sewaktu saya di Dumai, anak saya lahir di Dumai, saya itu tidak menetap di Dumai. Saya tidak menetap karena saya malu. Malunya apa? Apa pekerjaan mau saya buat? Sampai saya pernah bertukang, ya kan, malu. Jadi istri saya itu di Dumai, saya itu jarang-jarang ke Dumai. Berarti Bapak pindah-pindah lah ke Bengkalis, ya, ke kemana-mana, Semeapit, ya Pak ya? kemana-mana. Tapi saya tetap kirim uang lah. Iya. Sampai anak saya besar, sampai 2, 3, alhamdulillah ya sampai sehat-sehat lah. Tapi sekarang akhirnya menetap di Dumai. Menetap di Sekarang? Dumai, menetap. Sekarang apa nih kegiatan Bapak nih kalau boleh tahu? Kalau kegiatan mungkin ya saya kan suka berorganisasi. Ya pertama mungkin lebih konsen di organisasi. Ada yang organisasi yang memang saya nowadays langsung saya ketua, itu mengenai lingkungan hidup. Karena organisasi ini dulu di zamannya Wali Kota Carol, ini organisasi lingkungan hidup cukup disegani lah oleh perusahaan-perusahaan. Karena di dalam organisasi ini ada beberapa orang pendiri meninggal, maka vakum. Maka baru dalam beberapa bulan ini saya aktif kembali. Bapak, sempat vakum berapa tahun tuh Pak? 2013 ya? Sampai 2023 ya cukup 10 tahun lah vakum. 8 tahun lah, sebab 2015 masih eksis. Kita perusahaan-perusahaan pernah kita surati, kita apa. Tapi itu organisasinya tidak masuk ke pemerintahan ya Pak? Tidak. Tetap masuk, karena kan ada dinas lingkungan hidup juga kan? Ada. Masa itu kan masa kita organisasi ini, masa itu kita di lingkungan hidup ini kan baru kantor, kantor lingkungan hidup. Sementara di aturan yang mengatakan ini undang-undang, lingkungan hidup itu harus ada bermitra dengan satu organisasi yang konsen terhadap lingkungan hidup, KPA namanya. Jadi Komisi Penilaian AMDAL itu harus bermitra. Tapi karena masa itu di Dumai ini masih kantor namanya, kita tak ada. Dia paling minimal badan baru bisa bermitra. Alhamdulillah sekarang udah dinas. Kita coba nanti ulang balik, review kembali bagaimana ke depannya. Itu apa aja giatnya Pak? Kita coba, kita kemarin itu, ya sekarang kan belum ya. Sekarang belum, kita baru coba meneliti ulang. Kalau kemarin kita di pelabuhan, kita pernah sempat surati semua perusahaan, setiap loading CPO itu harus pakai oil boom. Alhamdulillah dilakukan mereka, tapi ya namanya perusahaan lah ya kan, kita paham lah. Kadang saatnya dia tidak lakukan, tak ada pemantau, tidak ada yang melihat, ya mereka tinggalkan. Nah, ini mau kita terobos kembali, mau kita ulang kembali. Nah, itu. Oh, kalau perusahaan masih bisa Bapak ini ya? Apa maksudnya? Masih bisa Bapak awasi juga ya? Bisa lah. Kalau saya, insya Allah lah. Kalau untuk CPO Dumai ini, perusahaan di pesisir ini bukan kita apa, paling tidak kita bisa komunikasi lah. Karena kita dulu zaman di 2018 saya kan diangkat menjadi ketua Projo itu kan. Jadi perusahaan-perusahaan itu cukup kenal lah dengan. Ketua Projo itu apa Pak arti? Pro Jokowi itu. Pro Jokowi. Oh iya. Nah, jadi mereka cukup apalah, kenal lah kalau kita telepon diangkat, diskusi. Itu kalau mengenai truk-truk, kan banyak tuh Pak, apa tuh namanya, ada sampah kayak kerikil-kerikil gitu tuh, itu termasuk Bapak juga nggak yang mengawasi? Perusahaan-perusahaan kan ada punya truk nih, yang melintasi Kota Dumai, itu kan ada sampah apa ya namanya, kayak kerikil-kerikil itu bungkil-bungkil itu ya. Termasuk Bapak juga nggak yang mengawasi? Harusnya kan? Harusnya. Itu kita nanti, kan lingkungan hidup. Ya, betul. Mencemari jalan Kota Dumai ya Pak ya? Itu nanti kita akan ke sana arahnya. Karena ini baru, ini kan baru, ini kan perubahan akta ini. Nah, ini kan baru perubahan akta. Kita baru kemarin kita buat perubahan akta, dan beberapa orang pendirinya tinggal bertiga lagi di Dumai ini pendiri. 3 orang udah meninggal, kami pendirian 6 orang. Nah, jadi tinggal bertiga, sepakat kita buat akta perubahan dan struktur kita buat.
Alhamdulillah mungkin setelah Lebaran ini kita konsen ke situ lah. Anggota Bapak udah ada juga? Ada lah. Kalau kita kan, kalau dari kita ini apa? Kita kan dari Projo ini kan 7 kecamatan ini kan masih intens sama kita. Jadi rata-rata kalau kita minta untuk bergabung mereka siap lah. Siap. Siap lah. Berarti untuk masuk ke organisasi Bapak itu tidak ada kapasitas orang yang masuk ya Pak? Misalkan Bapak, ini orang yang dibutuhkan cuma 20 orang, nggak boleh banyak-banyak gitu. Atau boleh mendaftar ke Bapak? Sampai saat ini tidak ada batasan lah. Tidak ada batasan ya? Cuman kan artinya saya juga menilai mana yang loyalitas tinggi kan kita kan tak tahu nih kawan-kawan ini kan. Tapi selama yang saya buat organisasi, saya bergabung dalam organisasi, ada beberapa organisasi saya bergabung, rata-rata mereka siap lah kalau saya yang di depan. Barangkali Bapak mau langsung di podcast kami untuk mengajak anak-anak muda untuk bergabung di organisasi Bapak untuk peduli lingkungan, bisa? Bisa, silakan. boleh. Pak, boleh. Silakan. Kita harap dari anak muda Kota Dumai, khususnya milenial, artinya di sini pemerintah sekarang ini yang dipimpin Faisal ini kita mendapat adipura, artinya mengenai lingkungan. Di sini lingkungan, apabila adipura udah dapat kita, paling tidaknya real di lapangan harus bersih. Jadi kita minta dari Gapelda, saya ketua Gapelda artinya Gerakan Pemerhati Lingkungan Hidup Kota Dumai. Kita ingin konsen terhadap lingkungan. Untuk ke depan, bagi adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, dan tokoh-tokoh, kalau konsen terhadap lingkungan, kita bersedia kok bekerja sama. Itu panggilan dari kita. Terima kasih. Kantornya di mana, Pak? Untuk sementara mungkin di Jalan Patimuran nomor 25. Tepatnya di KP Aku. Oh, di KP Aku. Ya, di sebelah itu nanti kita akan berkantor sekretariat di sana. Nanti boleh di YouTube kami taruh nomor HP Bapak selaku ketua. Boleh, siap, boleh sekali. Teman-teman yang ingin bergabung, yang peduli lingkungan bisa menghubungi Bapak langsung. Siap. Dan sekarang apa lagi Pak selain menjadi ketua lingkungan hidup itu, ada lagi nggak? Atau Bapak aktif di partai? Kalau di partai mungkin tidak ya, karena kita juga saya rasa saya terikat kalau di partai mungkin ya, mungkin itu pandangan saya sendiri kan. Kenapa? Karena kalau di partai itu apabila kita tidak sesuai dengan perintah partai itu kita melawan kan. Kita mungkin untuk sampai hari inilah kita tidak di partai, kita non partai, tapi kita siap berpolitik lah. Siap berpolitik. Siap lah kita sering jadi ketua tim sukses lah, ya kan? Walaupun tak sukses akhirnya kan. Ketua tim sukses maksudnya apa tuh Pak? Bapak pernah menjadi ketua tim sukses siapa aja? Waktu pilkada, kalau Jokowi udah jelas lah, relawan jelas lah, itu 2 kali udah jelas lah. Waktu pilkada Kota Dumai, wali kota berarti? Wali kota, saya ketua tim, tapi alhamdulillah tak duduk ya kan. Siapa tuh Pak? Henry Sandra sama Rizal Akbar. Walaupun tak duduk, kita cukup bangga lah, kita bisa. Sama pergerakan yang udah Bapak lakukan ya. Takdir aja menentukan kan, karena wali kotanya terpilih Faisal kan. Itu ada semacam organisasi yang namanya sepeda tak belampu. Itu organisasi apa Pak? Boleh diceritakan sedikit? Sebenarnya sepeda tak belampu ini itu udah lama itu. Itu udah lama, kami ada beberapa orang tokoh di Dumai. Arti sepeda tak belampu nih, kami kalau udah konsen itu kami tak pikirkan yang lain. Kalau udah konsen kami terhadap sesuatu hal, kami tak pikirkan yang lain. Artinya inilah kami. Artinya sepeda tak belampu nih. Apa sepeda tak belampu nih? Umpama ada razia polisi. Kalau sepeda kan tak ada razia, bebas, lepas, melawan arus. Nah, itulah kami nampakkan pada sepeda tak belampu. Jadi kawan sepakat ada beberapa orang, sepeda tak belampu ini kan momennya tahun politik. Mengapa tak kita buat sepeda tak belampu ini coba berpihak salah satu kandidat kan itu. Maka kita bentuk sepeda tak belampu saat ini. Kalau untuk politik saya rasa mungkin orang udah tahu lah, di Dumai udah tahu lah ya kan. Sekarang mungkin saya berpihak kepada wali kota yang sekarang mungkin. Karena kita
udah ada beberapa orang yang di luar orangnya Faisal, yang kami orang Henry Sandra, kami sepakat memilih Faisal 2 periode. Aku mungkin tim yang dipakai itu mungkin tim sepeda tak berlampu ini. Oh, tim sepeda tak berlampu itu ya Pak ya. ya. Berarti tim sepeda tak berlampu arahnya ke Pak Faisal nih ya Pak ya? Pak Faisal, betul Pak Faisal. Ramai itu Pak anggotanya? Kalau dikatakan ramai mungkin tidak lah ya kan, tidak dalam artian kita relawan. Cuman saya lebih mempertegas kepada kawan-kawan yang notabene kalau 70-an orang ada, saya lebih mengarah kita dulu, kita, keluarga kita, tetangga untuk coba kita sosialisasikan untuk memilih Faisal. Satu. Yang kedua, kami dari Sepeda Tak Berlampu konsen coba menerangkan, menyampaikan kepada masyarakat yang kemarin tidak memilih Faisal. Yang kemarin tidak memilih Faisal, kami coba sampaikan. Alhamdulillah ada beberapa yang bergabung. Oh, berarti udah jalan ya Pak ya? Udah bisa lah dikatakan udah mulai jalan lah. Tapi Pak Faisalnya sendiri tahu Pak ada organisasi yang untuk bergerak untuk memilih jadi tim sukses Pak Faisal. Tahu Sepeda Tak Berlampu nih Pak Faisal tahu? Nah, itu mungkin di Pak Faisal sendiri ya. Tapi bagi saya pribadi, mau Faisal tahu mau tidak, saya orang komit. Kalau saya memilih Faisal itu tak bisa dialang-alang, tak bisa di apa. Memang itu kalau saya jiwa saya memang komit orang. Mau tahu Faisal mau tidak itu terpulang. Yang jelas kami Sepeda Tak Berlampu akan mendukung P2P ini, Faisal 2 periode. Kemudian saya lebih tertarik kepada tokoh di Dumai. Cobalah kita konsen di satu bentuk. Artinya kalau ada sesuatu hal lah, umpamanya memang ada pencemaran, mari kita duduk sama-sama. Kita selesaikan pencemaran ini. Atau ada perusahaan yang perizinan atau apa belum selesai, mari kita sama-sama duduk. Kita selesaikan. Karena kita cinta sama negeri kita kan, daerah kita Dumai ini. Nah, itu yang dari kami. Mungkin itu aja. Baik teman-teman semuanya yang menonton podcast alumni, barangkali ada teman-teman Bapak Edi Zulfan, alumni SMA Negeri 2, boleh berkomentar di link YouTube kami, Indonesia Creator Community. Bagi komentarnya yang unik atau menarik menurut kami akan mendapatkan giveaway. Apa aja sih yang kalian ingat momen-momen tentang Pak Edi Zulfan? Baik, saya selaku host di podcast alumni pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Iya,